Yang di depan ini kan para hebat-hebat, Pak Joni, Pak. Silakan kalau ada yang bertanya, Mas Pandu pasti nggak tanya dong. Malu dia tanya, malah dia. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Saya mau tanya aja soal Pak Ada mengenai uang digital ini sampai di mana Pak ya? Ini supaya tahu kan sekarang BI sudah mencanangkan untuk memprogramkan uang digital yang akan diciptakan dan dimonitor oleh Bank Sentral Pak. Sampai di mana Pak Yuda supaya ini teman-teman tahu juga. Ini para media juga pengen tahu nih uang digital ya sampai di mana. Silakan Pak Yuda. Iya, tapi mungkin sebelum itu tadi kita kan saya baru ngomong global ya, domestiknya seperti apa ya. Ini saya kira perlu untuk membangun optimisme kita bersama ya. Untuk domestic ekonomi dengan setting global seperti itu, sebenarnya uncertainty mereda tapi masih tinggi itu ya yang dari sisi globalnya. Ini tentu saja di domestiknya tadi ya dengan adanya pemilu yang sudah selesai dan sebagainya ini akan mendorong optimisme. Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini ya 2024 itu antara 4,7 sampai 5,5 ya. Kira-kira titik tengahnya di sekitar 5,1% lah gitu ya di tahun 2024. Inflasi kami perkirakan juga masih terjaga, sangat terjaga di sekitar range Bank Indonesia ya, sekitar 2 sampai 3% gitu ya. Dan pertumbuhan kredit 10 sampai 12% di tahun ini. Tadi pertanyaan Pak Anggito terkait dengan digitalisasi. Ya, digitalisasi memang di Bank Indonesia ini kita terus dorong ya dari baik itu digitalisasi untuk retail, untuk wholesale nanti ada RTGS generasi ketiga di mana bisa digunakan untuk transaksi cross border dan sebagainya. Dan terakhir adalah mengenai CBDC. Tentu saja CBDC ini kita terus tes, terus piloting dan sebagainya dan sekarang ini di Bank Indonesia sedang dalam proses conceptual design, Pak. Ya, proof of concept-nya gitu ya. Dengan menggunakan simulasi-simulasi dari sisi internal Bank Indonesia. Kita tentu saja akan melihat dari perkembangan ekonomi, perkembangan CBDC secara global juga, pengalaman-pengalaman negara lain seperti apa yang tentu saja nggak ada ruginya untuk melihat dulu gitu Pak. Jadi kita akan lihat dulu seperti Cina yang sudah dilakukan dan juga negara-negara di Eropa seperti Swedia sebelum kita benar-benar menerapkan nantinya. Makasih. Jadi nanti itu akan menggantikan uang kartal gitu Pak ya sebagai satu-satunya. Akan menggantikan fiat money, tapi tentu saja dia dilakukan secara bertahap. Sifatnya masih hybrid gitu ya, berjalan bersama, nanti pada akhirnya tentu saja akan menjadi pengganti dari fiat money atau uang tahun 2024 uang kertas atau uang logam yang kita miliki. 2024 sudah akan diluncurkan Pak? Kenapa? 2024 sudah akan di launching? Belum. Saya kira belum ya, kita masih terus melakukan piloting. Ya. Oke, saya pindah satu topik lagi mengenai rupiah Pak. Kira-kira prospek rupiah seperti apa Pak ya 2024 dengan kondisi global dan juga kondisi monetary policy yang ada di Bank Indonesia. Kira-kira outlook-nya seperti apa Pak? Ya sebenarnya dengan sinyal-sinyal bahwa Fed mulai confidence di di semester 2 dan sebagainya. Ini kemudian memang inflow outflow masih on off Pak. Tapi in general kami melihat trennya lebih baik dibandingkan 2023 karena uncertainty sudah agak mereda ya walaupun masih tinggi. Ini yang kemudian mendorong sudah mulai terjadi risk on dan inflow sudah masuk ke domestik. Data kami menunjukkan di Februari ini inflow ke instrumen-instrumen jangka pendek seperti SRBI dan juga kepada saham juga sudah mulai masuk. Jadi net buying sekarang Pak ya? Ya? Net buying ya? Ya. Masuk ya? Ya net. Ya. Kasih.
Oke, jadi kira-kira rupiah ini bahasa Bank Sentral akan mengikuti perkembangan pasar kurang lebih gitu ya. Cuman beliau optimis bahwa capital inflow akan terjadi di bulan-bulan depan ini. Tapi kalau Fed kan mengatakan higher for longer ya. Kira-kira Bapak optimis semester 2 sudah akan melakukan kebijakan menurunkan suku bunga di Fed. Itu asumsinya Pak ya. Kita lihat pada waktunya. Oh, itu khas orang BI selalu, kita lihat pada waktunya. Kalau kita nggak bisa lihat pengusaha. Jadi kira-kira kalau dari sisi senarionya, kondisi yang dulu pernah hawkish ya, pada waktu bulan Mei itu kan Fed sudah mengatakan bahwa dia akan menurunkan suku bunga, tapi nggak kejadian. Jadi Bapak-Bapak kira-kira kalau ditanya outlook-nya Fed ya masih belum pasti, karena tadi yang disampaikan oleh Pak CT, inflation expectation-nya masih belum turun, apalagi inflasi masih belum turun di bawah target inflasinya dia. Kalau Indonesia sudah di bawah 3% Pak ya, jadi itu Bapak cukup nyaman dengan kondisi inflasi hari ini Pak? Harga beras naik gimana nih Pak? Gini, kalau core inflation kami sudah nyaman. Core. Ya. Tapi memang volatile food ini yang perlu kita waspadai bersama, terutama beras dan yang selalu musiman adalah cabai, bawang. Ya. Gitu. Terutama beras karena ini tentu saja ini mempunyai dampak signifikan kepada daya beli masyarakat dan juga pada kemiskinan. Ya. Bu Sandra saya mau tanya ini, sekarang kan suku bunga LPS itu 2,5 ya Pak ya? 4,5, suku bunga lendingnya kan 9-10% ya, spreadnya tinggi banget ya Bu ya, kira-kira apa sebabnya ya? Apakah masih ada risiko yang Bapak di perbankan atau Ibu perbankan ini masih harus jaga gitu? Kira-kira gimana Bu? Outlook dari suku bunga seperti apa dengan tadi ya LPS kira-kira akan stay gitu kurang lebih Pak? Silakan Bu. Ya, baik, mungkin kalau kami gitu ya lebih melihatnya dari sisi gimana kita bisa menjaga profitabilitas yang baik. Dengan kondisi DPK yang melambat, tentunya tadi Pak CT juga udah sampaikan gitu ya di sambutan beliau, cost of fund itu kan cenderung meningkat, Pak gitu. Tapi kita lihat tadi yang saya sampaikan di awal bahwa NIM perbankan itu masih bisa terjaga di angka 4,85%. Artinya yield of loan itu masih bisa didorong ke atas sehingga profitability masih juga terjaga baik dan hal ini juga didukung dengan kualitas kredit yang relatively masih dapat terkendali dengan baik. Nah, challenge memang buat kami gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Gito bertanya apakah memang masih kita cenderung memberikan suku bunga yang tinggi? Kalau memang bisa maksudnya kita menjaga profitabilitas yang baik, maunya ke arah sana gitu ya. Tapi saat ini dengan pertumbuhan yang memang kita lihat tidak sebegitu rileksnya gitu ya, maka kecenderungan di antara perbankan itu saling mengejar sektor-sektor yang sangat atau masih prospektif dan cukup resilience. Jadi fokusnya itu sekarang ke sektor-sektor tertentu dan juga mungkin kita bicara grup atau nasabah tertentu. Jadi challenge-nya adalah dengan cost of fund yang masih cukup tinggi, kita lihat sampai dengan awal tahun ini, tapi untuk pemberian kredit untuk menjaga yield of loan yang baik, kita juga punya challenge tersendiri karena semuanya saling mungkin mengejar atau fokus ke nama-nama ataupun sektor tertentu. Terima kasih. Kalau tadi Pak CT memberikan challenge mengenai disrupsi teknologi ya, apakah itu AI ataukah itu digitalisasi, kira-kira di Bank Mandiri atau di industri perbankan melihat challenge ini bagaimana Ibu ya? Terus terang pada masa COVID yang lalu itu malah mendorong kita semua gitu ya untuk berbenah diri. Dan kami memang tadinya sudah punya inisiatif terkait dengan pengembangan digitalisasi. Dan hal ini kami akselerasi di masa COVID yang lalu. Di mana 2 tahun lebih yang lalu, tepatnya di ulang tahun Bank Mandiri,
tahun yang lalu gitu ya, kami melaunching 2 digital solution kami, terutama yang satu adalah Kopra, itu adalah satu platform untuk kebutuhan nasabah wholesale banking. Dan yang kedua adalah yang tadi saya sudah sampaikan di awal, super app kami yang bernama Livin. Dan kami juga sudah mengkonversi beberapa cabang kami sebanyak 241 cabang dari conventional branch menjadi smart branch. Jadi kita mungkin tampilannya udah berbeda sekali gitu ya dengan cabang-cabang yang lama karena untuk cabang-cabang tertentu bahkan kita hanya ketemu dengan platform digital saja Pak gitu. Ada rencana untuk akuisisi bank digital Bu, Bank Mandiri? Kalau yang namanya corporate action itu tentunya sangat terbuka gitu ya. Tapi mungkin secara spesifik belum dapat saya share di sini. Namun yang kami lakukan adalah kita tetap terus fokus untuk pengembangan dalam hal digitalisasi dan hal ini sudah terbukti cukup baik gitu ya hasilnya, di mana untuk Livin sendiri dari sisi user registered itu meningkatnya sangat signifikan. Pada saat kami melaunching, pengguna mobile apps Bank Mandiri itu di angka 6 juta user. Dan saat di akhir tahun yang lalu itu sudah mencapai 23 juta user registered. Saya punya Livin dan cuma punya apps-nya Alobank aja, yang lain saya nggak punya. Saya nggak ada komplain sama sekali, luar biasa ya apps-nya sudah sangat friendly user. Saya nggak pernah lagi ke ATM, nggak pernah lagi ke cabang, semuanya ada di dalam digitalisasi ini. Mudah-mudahan ini akan mempercepat inklusivitas ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan yang tidak ada akses kepada perbankan bisa lebih cepat dengan apps-apps ini. Ini adalah perkembangan dalam rangka untuk merespons tadi ya tantangan-tantangan di 2024. Pak Cahyo, kira-kira gimana disrupsi teknologi di syariah? Ada impact-nya seperti apa? Ya kembali sebagai CFO saya lagi happy banget sebenarnya. Happy banget, waduh. Karena tahun lalu 100% orang buka rekening di BSI udah melalui mobile banking. Dan itu terus terang kita belajar dari Mandiri, karena Mandiri udah lebih dahulu melakukan ini. Artinya apa? Satu, cost efisiensi. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu masih melihat cabang Mandiri, cabang BSI atau cabang bank-bank besar ini masih banyak. Tapi sebenarnya fungsi orang di dalamnya udah berubah Pak. Fungsi orangnya udah berubah. Kalau dulu masih banyak buka rekening, sekarang udah enggak. Sekarang bahkan udah lebih agresif untuk melakukan fungsi jualan. Tentu sebagai CFO ini positif ya? Positif. Berarti cost efisiensi buat kita. Tapi ini kan baru stage awal ya, baru dari sisi pembukaan rekening. Tadi menyambung tadi ini belum banyak ke area mengenai pemberian kredit. Dan kalau di bank ini salah satu cost tertinggi ini kan adalah bagaimana kita melakukan underwriting kredit. Kita menilai nasabah ini pantas atau tidak segala macam gitu. Nah kita beruntung sebenarnya ada teman-teman di fintech, di bank digital yang berani gitu ya membuat breakthrough terkait dengan bagaimana menggunakan teknologi dalam bank. Nah bank-bank tradisional yang sudah lebih mature seperti tadi Bu Sandra bilang, Bank Mandiri yang punya nasabah 35 juta, BSI yang punya 20 juta. Sebenarnya tugas kita lebih mudah Pak. Kita tinggal belajar dari platform yang bagus ini, termasuk kami belajar dari Livin. Ini kita implementasikan dari customer besar yang sudah kita miliki di bank tradisional. Mungkin itu Pak. Ya saya punya Bank Mandiri dan punya BSI juga Pak. Jadi 30 juta tambah enggak 50 juta, tapi ada yang double-double tadi. Jadi ya, cross-nya sedikit kok Pak. Cross ya. Jadi baik, saya kira saya harus tutup. Ini tutup beneran ya. Ya baik kita tutup sekali lagi message yang disampaikan oleh para regulator Bank Indonesia, Pak Yuda Agung, Pak Prianto dari LPS, Bu Sandra Bank Mandiri dan Pak Adi Cahyo itu udah loud and clear ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk kasus-kasus silahkan nanti tentu mereka membuka pintu. Karena saya sebagai orang akademisi ya Bapak Ibu sekalian, saya happy banget juga ini karena akses datanya mudah sekali semuanya. Sekarang informasi di BI ini sangat dimanjakan, para mahasiswa, para akademisi sangat dimanjakan dengan informasi begitu banyak. Jadi take a look of that, banyak hasil-hasil kajian riset-riset untuk pengembangan produk, untuk development, untuk fintech ya itu banyak sekali dan saya ucapkan terima kasih
Bapak-bapak sudah mencurahkan waktu dan pikiran untuk menjaga ekonomi Indonesia. Tidak ada alasan untuk tidak optimis dan kita sambut ya 2024 itu dengan cautiously optimistic tapi tetap harus berhati-hati. Terima